Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai weton yang jarang merasakan bahagia di usia muda, Nduk. Hidupnya seperti terus diuji tanpa jeda, rejuki seret, hati sering kecewa, dan kebahagiaan seolah hanya milik orang lain, Le. Namun yang bikin merinding, primbon mencatat ada satu titik hidup tertentu di mana semesta mulai berubah arah dan justru membela pahing. Anehnya, titik ini muncul setelah pahing benar-benar lelah, pasrah, dan hampir menyerah pada keadaan. Sadurunge uripe malih drastis, kanthi cara sing ora nate disongko-songko nggih. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, amin nggih. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya, leres. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya, insya Allah ngaten. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Pahing. Bab 1. Bahagia yang selalu tertunda. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai weton yang kebahagiaannya jarang datang di usia muda. Sejak awal kehidupan, banyak pahing seolah sudah dipilih untuk menjalani jalan hidup yang berat, Nduk. Mereka belajar dewasa lebih cepat, meski hati belum tentu siap, Le. Kebahagiaan bagi pahing sering terasa seperti janji yang terus ditunda. Setiap kali hampir meraihnya, selalu ada peristiwa yang memaksanya mundur selangkah. Entah masalah keluarga, ekonomi, atau hubungan pribadi. Semuanya datang bergantian tanpa jeda, nggih. Primbon mencatat bahwa fase ini adalah masa penguatan batin. Namun bagi pahing sendiri, masa ini terasa seperti hukuman hidup, nggih. Banyak pahing tumbuh dengan perasaan tidak pernah benar-benar diperhatikan. Mereka terbiasa mengalah demi ketenangan orang lain. Ketika memiliki keinginan pribadi, seringkali harus disimpan dalam-dalam karena dianggap tidak penting, Nduk. Dari sinilah luka batin mulai terbentuk. Bukan luka karena kekerasan, tetapi luka karena terlalu sering menahan dan memendam, nganti atine kerep kroso sepi, Le. Dalam urusan asmara, pahing juga jarang diberi kebahagiaan di awal. Hubungan yang dijalani sering penuh pengorbanan sepihak. Mereka mencintai dengan tulus, namun tidak selalu dicintai dengan cara yang sama. Primbon menyebut, cinta bagi pahing di masa muda lebih sering menjadi ujian daripada pelipur loro. Berkali-kali berharap, berkali-kali pula kecewa, nanging tetap wae ditahan, Nduk. Tekanan hidup ini membuat sebagian pahing merasa hidupnya tertinggal jauh dibanding orang lain. Saat teman sebaya sudah mapan, pahing masih bergelut dengan masalah dasar. Rasa iri kadang muncul, namun segera ditekan karena pahing tidak ingin terlihat lemah. Mereka memilih diam, menyimpan semua keluh kesah di dalam hati. Kayak wong gowo beban abot nanging ora tau ngeluh nggih. Primbon menjelaskan bahwa kebahagiaan yang tertunda ini bukan tanpa alasan. Pahing sedang ditempa agar tidak mudah silau oleh kenikmatan dunia. Mereka dipersiapkan untuk memahami arti sabar dan syukur secara mendalam. Namun masalahnya, tidak semua pahing menyadari maksud tempaan ini. Banyak yang terjebak dalam perasaan sebagai korban keadaan, nganti kelangan semangat urip, Le. Di titik tertentu, pahing mulai mempertanyakan keadilan hidup. Doa-doa yang dipanjatkan seolah tak kunjung terjawab. Mereka bertanya dalam hati,
Sampai kapan harus kuat? Pertanyaan ini menjadi awal dari konflik batin yang lebih dalam yang akan menentukan arah hidup selanjutnya. Karena dari sinilah Pahing akan dihadapkan pada pilihan besar, terus bertahan dalam luka atau mulai mencari makna di balik semua ujian. Kudu wani mikir luwih jerondo. Bab ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidup weton Pahing. Kebahagiaan yang selalu tertunda bukan akhir cerita, melainkan pintu menuju perubahan besar. Namun sebelum perubahan itu datang, Pahing harus benar-benar memahami luka yang selama ini mereka simpan. Ben ora mung kuat njobo, nanging uga waras ing jero ati nggih. Bab 2. Ujian dari orang terdekat. Dalam primbon Jawa, ujian terberat weton Pahing hampir selalu datang dari orang-orang terdekat Nduk. Bukan dari musuh, bukan pula dari orang asing, melainkan dari mereka yang paling dipercaya dan paling dicintai. Inilah yang membuat luka Pahing terasa lebih dalam, karena datangnya dari arah yang tidak pernah mereka duga. Banyak pemilik weton Pahing yang sejak muda harus belajar menerima kekecewaan dari keluarga sendiri. Ada yang merasa kurang dihargai, ada yang selalu dijadikan tempat bergantung, namun jarang diperhatikan kebutuhannya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ujian keikhlasan, di mana Pahing diajarkan untuk memberi tanpa selalu menerima balasan, sanajan atine kadang kerasa perih le. Dalam urusan asmara, pola yang sama sering terulang. Pahing mencintai dengan sepenuh hati, rela berkorban waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun tidak jarang, pengorbanan itu justru dibalas dengan pengkhianatan, sikap dingin, atau ditinggalkan tanpa penjelasan. Primbon mencatat, cinta bagi Pahing bukan sekedar rasa, melainkan ladang ujian batin yang sangat berat nggih. Di titik inilah banyak Pahing mulai jatuh dalam kelelahan spiritual. Mereka rajin berdoa, namun hasil belum tampak. Mereka bersabar, namun ujian justru bertambah. Malam-malam dilalui dengan air mata dan doa yang lirih, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa itu sering dipanjatkan dalam diam, tanpa diketahui siapapun, mung Gusti Allah sing ngerti jerite ati nduk. Primbon mengajarkan bahwa ujian dari orang terdekat ini sejatinya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memutus ketergantungan hati Pahing kepada manusia. Selama Pahing masih menggantungkan kebahagiaannya pada manusia, selama itu pula luka akan terus datang. Maka satu persatu sandaran duniawi itu dilepaskan, meski caranya terasa sangat menyakitkan le. Dalam fase ini, Pahing sering merasa sendiri meski dikelilingi banyak orang. Mereka belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum benar-benar peduli. Dari sinilah Pahing mulai memahami makna tawakal. Mereka mulai menggeser sandaran hidupnya dari manusia menuju Allah sepenuhnya. Doa yang dulu hanya permintaan, kini berubah menjadi kepasrahan. Ya Allah, aku pasrahkan segalanya padamu, nggih. Namun, tidak semua Pahing lulus di tahap ini. Ada yang memilih marah pada keadaan, ada pula yang menutup hati sepenuhnya. Primbon memperingatkan, jika hati Pahing mengeras, maka ujian akan berulang dengan bentuk yang berbeda. Tetapi bagi Pahing yang tetap menjaga doa dan husnudzon kepada Allah, meski hatinya remuk, justru disitulah cahaya mulai masuk perlahan. Alon-alon, nanging mesti nduk. Bab ini adalah fase pembersihan batin. Luka dari orang terdekat
mengajarkan Pahing arti ikhlas yang sesungguhnya, bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan, dan tidak semua yang menyakiti datang untuk menghancurkan. Sebagian hadir untuk mendekatkan Pahing kepada Allah, ben atine ora gumantung marang makhluk, nanging gumantung marang Gusti nggih. Dari sinilah, perjalanan weton Pahing akan bergerak menuju titik yang lebih dalam. Titik di mana doa-doa lama yang tertahan mulai menemukan jalannya dan semesta bersiap menampakkan perannya secara perlahan kanthi coro sing ora nate dikira-kira sadurunge le. Bab 3. Titik lelah dan doa yang mengubah arah hidup. Dalam primbon Jawa, ada satu fase yang hampir pasti dilalui oleh weton Pahing sebelum hidupnya berubah arah. Fase ini disebut sebagai titik lelah paling sunyi. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin yang sudah terlalu lama memikul harapan dan kekecewaan. Di fase ini, Pahing masih menjalani hari seperti biasa, namun hatinya sudah kosong, Duk. Banyak Pahing sampai pada titik ini tanpa disadari. Mereka tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap terlihat kuat di mata orang lain. Namun ketika malam tiba dan mereka sendirian, perasaan hampa itu datang tanpa bisa ditolak. Doa-doa masih dipanjatkan, tetapi tidak lagi dengan banyak permintaan. Doa itu berubah menjadi keluhan lirih. Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, Le. Primbon mencatat, titik lelah ini sering datang setelah Pahing kehilangan banyak hal sekaligus. Bisa kehilangan orang yang dicintai, kepercayaan pada manusia, pekerjaan, atau bahkan rasa percaya diri. Semuanya seakan direnggut perlahan, sampai Pahing benar-benar tidak punya apa-apa selain doa. Namun justru disinilah rahasianya, nggih. Di fase ini, Pahing mulai berhenti melawan takdir. Mereka tidak lagi memaksa keadaan, tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ada keikhlasan yang lahir dari kelelahan. Bukan ikhlas karena kuat, tapi ikhlas karena sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pasrah sejati. Pasrah sing metu saka jerone ati, Nduk. Doa-doa Pahing di titik ini menjadi sangat jujur. Tidak dibuat-buat, tidak panjang, tidak pula indah susunannya. Namun justru doa yang lahir dari hati paling dalam inilah yang disebut Primbon sebagai doa pembalik arah. Karena saat itulah ego benar-benar runtuh dan hanya Allah yang menjadi sandaran, Le. Banyak Pahing yang mengaku setelah fase ini mereka merasakan ketenangan aneh. Masalah belum selesai, hidup belum berubah, tapi hati terasa lebih ringan. Seakan ada beban yang diangkat tanpa suara. Primbon menjelaskan, inilah tanda bahwa doa telah sampai, meski jawabannya belum terlihat. Semesta sedang bergerak pelan-pelan, alon-alon nanging ora mandek nggih. Namun, ujian belum sepenuhnya usai. Setelah titik pasrah, biasanya Pahing akan dihadapkan pada satu pilihan kecil yang tampak sepele. Bisa berupa tawaran sederhana, keputusan yang terlihat biasa, atau pertemuan singkat dengan seseorang. Banyak yang menganggapnya remeh. Padahal menurut Primbon, pilihan inilah yang menentukan arah hidup selanjutnya, Le. Disinilah banyak Pahing hampir kembali terjatuh. Karena setelah lama menderita, mereka takut berharap. Mereka ragu mengambil langkah baru karena trauma masa lalu. Primbon mengingatkan, ketakutan ini wajar. Namun jika dibiarkan, ia bisa menutup pintu pertolongan yang sudah dibuka sedikit demi sedikit, Nduk.
Bagi Pahing yang berani melangkah meski takut, perubahan mulai terasa nyata. Tidak langsung besar, tidak langsung gemilang, tapi ada pergeseran halus dalam hidup. Rezeki mulai lancar meski kecil, hubungan terasa lebih sehat, dan hati lebih tenang. Inilah tanda bahwa arah hidup sudah mulai berbelok, senajan durung katon cetole. Bab ini adalah Bab 4. Saat tanda-tanda keberpihakan semesta mulai nyata. Dalam Primbon Jawa, setelah weton Pahing melewati titik lelah dan benar-benar berserah, akan muncul fase yang sangat halus namun menentukan. Fase ini sering tidak disadari karena perubahan tidak datang dalam bentuk keajaiban besar, melainkan melalui tanda-tanda kecil yang konsisten. Banyak Pahing hampir melewatkannya karena terlalu lama terbiasa hidup dalam kesulitan. Salah satu tanda awal adalah ketenangan batin yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Masalah masih ada, rezeki belum melimpah, tetapi hati tidak lagi mudah goyah. Primbon menyebut ini sebagai tanda bahwa energi hidup Pahing sudah kembali seimbang. Mereka tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap masalah karena sudah belajar pasrah dan percaya. Kemudian, hubungan sosial mulai berubah secara alami. Orang-orang yang selama ini membawa luka perlahan menjauh tanpa konflik besar. Sebaliknya, hadir sosok-sosok baru yang lebih jujur dan tulus. Uniknya, pertemuan ini sering terjadi secara tidak direncanakan. Bisa lewat pekerjaan sederhana, percakapan singkat, atau bantuan kecil. Primbon menyebut, inilah cara semesta mengganti yang lama dengan yang lebih baik. Dalam urusan rezeki, tanda keberpihakan juga mulai terasa. Pahing mungkin belum langsung kaya, namun pintu rezeki terasa lebih terbuka. Usaha yang dulu selalu terhambat, kini mulai menemukan jalan. Kesempatan kecil muncul, tapi terasa berbeda. Ada rasa mantap dan yakin yang menyertainya, seakan hati berkata, "Ini jalanku." Primbon menegaskan, rezeki yang datang setelah fase pasrah biasanya lebih berkah dan bertahan lama, Namun, justru di fase inilah ujian baru muncul, bukan berupa penderitaan, melainkan keraguan. Pahing mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar pertolongan atau hanya kebetulan? Keraguan ini wajar karena luka masa lalu masih membekas. Primbon mengingatkan, jika Pahing terlalu banyak menoleh ke belakang, maka langkah ke depan akan terasa berat, Semesta pun memberi tanda tambahan. Hal-hal yang dulu terasa sulit, kini terasa dimudahkan. Masalah menemukan solusi, doa terasa lebih ringan, dan jalan hidup mulai terasa mengalir. Tidak ada lonjakan besar, tetapi ada kesinambungan yang menenangkan. Inilah fase di mana semesta bekerja secara rapi, tanpa suara, alon-alon nanging tertata, Menariknya, pada fase ini, Pahing sering diuji dengan satu pilihan penting. Bukan pilihan besar yang mencolok, melainkan keputusan sederhana yang menentukan arah jangka panjang. Bisa memilih bertahan di zona nyaman lama atau melangkah ke arah baru yang belum pasti. Primbon mencatat, keberanian mengambil langkah kecil inilah yang menentukan apakah keberpihakan semesta akan terus menguat atau justru terhenti, Bagi Pahing yang memilih melangkah, perubahan mulai terasa nyata di sekitar mereka. Lingkungan lebih mendukung, usaha lebih dihargai, dan diri sendiri terasa lebih utuh. Mereka mulai menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa melawan arus. Ada rasa sejalan, meski belum sampai tujuan akhir. Inilah tanda bahwa Pahing sudah berada di jalur yang benar, senajan durung tekan pucu ele. Bab ini adalah fase peralihan yang krusial. Semesta belum sepenuhnya menunjukkan keajaibannya, tetapi arah hidup sudah jelas berubah.
Semua yang terjadi di fase ini adalah persiapan menuju satu kejutan besar yang akan menutup perjalanan panjang penuh ujian. Sebuah titik di mana Weton Pahing akhirnya menyadari bahwa semua luka masa lalu ternyata sedang mengantarkan mereka ke tempat yang lebih tinggi, kanthi cara sing ora nate dibayangke sadurunge nggih. Bab 5. Plot twist saat semesta membela dengan cara yang tak terduga. Dalam Primbon Jawa, puncak perjalanan Weton Pahing bukanlah saat rezeki melimpah atau hidup tampak sempurna. Justru di titik inilah banyak orang keliru menilai. Plot twist terbesar bagi Pahing adalah ketika semesta membela mereka dengan cara yang sama sekali tidak mereka bayangkan sebelumnya, Nduk. Banyak Pahing mengira setelah semua ujian, balasan hidup akan datang dalam bentuk kekayaan besar atau kedudukan tinggi. Namun Primbon mencatat, keberpihakan semesta seringkali hadir dalam wujud yang lebih sunyi namun jauh lebih menentukan. Bisa berupa ketenangan hati yang tidak lagi mudah runtuh atau keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang selama ini dianggap penting, Le. Di fase ini, Pahing sering dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Sesuatu atau seseorang yang selama ini mereka perjuangkan ternyata bukan bagian dari masa depan mereka. Bisa pekerjaan yang sudah lama ditekuni, hubungan yang terlalu lama diperjuangkan, atau mimpi lama yang ternyata tidak sejalan dengan takdir sejati. Awalnya terasa seperti kehilangan besar, namun justru disitulah plot twist itu bekerja, nggih. Primbon menjelaskan, saat Pahing berani melepaskan tanpa dendam dan tanpa penyesalan berlebihan, semesta bergerak cepat. Jalan baru terbuka hampir bersamaan dengan penutupan jalan lama. Pertemuan baru terjadi, peluang baru muncul, dan arah hidup berubah drastis dalam waktu yang tidak lama. Banyak Pahing yang baru sadar bahwa selama ini mereka ditahan bukan untuk disiksa, melainkan agar tidak salah jalan terlalu jauh, Nduk. Menariknya, keberpihakan semesta ini sering datang tanpa sorotan. Tidak ada pengakuan besar, tidak ada tepuk tangan. Namun, hasilnya terasa nyata dan bertahan lama. Hidup Pahing menjadi lebih stabil, lebih terarah, dan lebih sesuai dengan jati dirinya. Mereka tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Inilah bentuk kemenangan yang paling jarang disadari orang lain, Le. Primbon menyebut fase ini sebagai balik arah sejati. Bukan perubahan yang mencolok dari luar, melainkan perubahan yang kokoh dari dalam. Pahing yang dulu mudah goyah, kini lebih mantap. Yang dulu terlalu berharap pada manusia, kini menggantungkan segalanya pada Allah. Dari sinilah keberkahan mengalir perlahan namun konsisten. Alon-alon nanging rembah koge. Plot twist paling merinding adalah saat Pahing menyadari bahwa orang-orang yang dulu meremehkan, menyakiti atau meninggalkan mereka tidak lagi memiliki pengaruh apapun dalam hidupnya. Bukan karena dendam, tetapi karena hati sudah benar-benar sembuh. Primbon menegaskan, saat seseorang tidak lagi terikat oleh luka masa lalu, maka semesta sepenuhnya berpihak padanya, Nduk. Di titik ini, Pahing memahami satu hal penting. Bahagia tidak selalu berarti memiliki lebih banyak, tetapi merasa cukup dan tenang dengan apa yang ada. Mereka mulai menikmati hidup tanpa rasa takut berlebihan akan kehilangan, karena mereka tahu apapun yang datang dan pergi sudah diatur oleh Allah dengan penuh hikmah, Le. Bab ini menjadi penutup dari perjalanan panjang penuh ujian Weton Pahing. Semesta akhirnya membela, bukan dengan cara memanjakan, tetapi dengan cara mematangkan. Semua luka, penantian dan air mata masa lalu ternyata adalah bekal untuk hidup yang lebih bermakna. Dan saat Pahing menoleh ke belakang,
mereka akan berkata dalam hati, "Pantes wae Gusti maringi dalan koyo ngene nggih." Inilah akhir dari rahasia primbon weton pahing. Bukan tentang siapa yang paling cepat bahagia, tetapi siapa yang paling kuat bertahan hingga waktunya tiba. Sebab bagi pahing, kebahagiaan sejati memang datang belakangan, nanging nalika teko ora main-main duk. Pada akhirnya, pembahasan ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mengajak kita semua bercermin. Budaya boleh dijaga, tradisi boleh dihormati, dan kearifan leluhur layak diapresiasi. Namun dalam menjalani hidup, hati dan keyakinan harus tetap berpanduan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai angka, hitungan, atau tafsir manusia mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik doa, ikhtiar, dan tawakal. Hidup tidak selalu bisa ditebak, dan justru disitulah iman diuji. Ketika kita berani melanggah dengan doa, meski tanpa kepastian hasil, disitulah ketenangan sejati mulai tumbuh. Percayalah, tidak ada satupun takdir yang luput dari pengawasan Allah, dan tidak ada satupun usaha yang sia-sia jika disertai niat yang lurus. Ngoten niku. Jika pembahasan ini bermanfaat dan membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan pengingat kebaikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, menenangkan hati kita, dan melapangkan jalan hidup kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Mugi tansah pinaringan berkah.